Halo sobat, sebelum kamu mencapai sukses, kamu akan merasakan pahitnya perjuangan. Pertama, kamu perlu ikhlas jika dalam perjalanan kehilangan teman yang tidak lagi sejalan. Sobat, pernah tidak kamu memiliki sesuatu yang disebut teman dan di mana teman-teman kamu pergi satu persatu karena tujuan kamu ataupun prinsip kamu berbeda dengan mereka? Keadaan ini akan kita jumpai ketika kita berusaha mencapai tujuan kita atau mimpi-mimpi kita. Mereka akan seperti mengucilkanmu dan menghindarimu dan menganggap mimpimu itu adalah hal bodoh yang mereka sepelekan. Mereka akan mengatakan mimpimu itu jangan disiang bolong. Tapi tak usah khawatir dan merasa minder. Buktikan pada mereka bahwa kamu bisa menggapai mimpi itu. Tunjukkan kepada mereka kamu bisa sukses. Buat mereka melihat kalau mimpimu itu bisa kamu bawa ke dunia nyata. Aku yakin kamu bisa menggapai mimpi itu. Kedua, orang-orang bahkan mencibirmu. Relakan harga dirimu saat mereka menganggapmu tidak akan pernah berhasil. Orang-orang akan menghinamu dan merendahkanmu. Hadapi dengan senyuman sobat, jadikan bualan mereka sebagai penyemangat untuk terus berjalan maju dan mengejar targetmu. Buktikan kalau kamu bisa sukses dengan kaki sendiri, tanpa berpegangan pada orang lain. Pada posisi ini, kamu bisa melihat mana orang yang betul-betul mendukungmu dan mana orang yang betul-betul menghinamu. Buat mereka menelan ludahnya sendiri karena telah mencibirmu. Kita semua bisa sukses, tergantung bagaimana kita berusaha dan berdoa. Roda akan berputar, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuhan Maha Tahu mana hambanya yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan mana yang menunggu sukses tapi tak mau berusaha. Ketiga, dalam beberapa masa, kamu akan bekerja seperti orang gila. Jam tidur dan waktu istirahat harus rela kamu buang sementara. Kamu akan merelakan waktu buat senang-senang berkumpul dengan teman-temanmu dan akan jarang nongkrong atau menghabiskan waktu bersenang-senang. Kebiasaan itu semua akan kamu hapus. Kamu akan menghabiskan waktu untuk bekerja dan mengembangkan kreativitas kamu. Sobat, bermimpi dan merancang masa depan itu tak cukup untuk menjadi sukses. Sobat harus bekerja keras dan bersungguh-sungguh mengeksekusi mimpi Anda agar terwujud. Keempat, kekurangan uang jadi hal biasa. Untuk beberapa saat pertama, keuntungan finalis tak akan langsung datang begitu saja. Memang usaha yang masih merintis akan mengalami pasang surut. Posisi ini, sobat akan merasakan kekurangan uang untuk modal dan modal, dikarenakan usaha yang dimulai dari nol tidak langsung menghasilkan keuntungan. Kadang kita mengalami kerugian. Di sini kita harus menganalisa dan mengevaluasi hasil kerja kita. Mana yang harus dibenahi, mana yang harus dirubah, mana yang harus perlu ditambah, dan mana yang harus ditingkatkan. Mintalah saran kepada orang-orang atau senior yang terlebih dahulu sukses dalam bidang kita. Atau Anda bisa mencapai tips-tips tentang bidang yang Anda tekuni. Analisa hal tersebut untuk meningkatkan usaha Anda. Kelima, waktu bersantai dan bersenang-senang bersama teman akan jadi kemewahan. Seluruh waktumu akan habis untuk pekerjaan. Kamu akan merasakan saat dimana waktu bersantai dan bersenang-senang adalah waktu yang sangat mahal. Kamu akan merelakan saat itu untuk memeras keringat di masa mudamu daripada mengisi kehidupanmu di masa tua. Sobat, pasti tak mau kan menyesal di masa tua? Yang disesali bukan kamu saja, tapi masa depan anak kamu akan susah. Waktumu akan dihabiskan dengan susah payah
karena kesalahan yang kamu buat. Waktu tua yang harusnya bisa kita nikmati bersama anak dan cucu kita, itu akan kita gunakan untuk bekerja. Sadarlah sobat, memang masa muda adalah hal yang menyenangkan, tapi bersenang-senang di masa muda adalah hal yang saya rasa salah. Setidaknya sesekali saja atau sebulan sekali, kamu dapat bersenang-senang, menjernihkan pikiranmu. Keenam, perlahan kamu belajar mengikhlaskan gengsi. Penampilan luar tak penting lagi, selama kamu bisa mewujudkan mimpi. Kamu akan masa bodoh tentang penampilanmu, beranggapan penampilan adalah nomor kesekian, dan mementingkan untuk mengejar mimpi-mimpimu. Penampilan yang lusuh atau kotor dan bau keringat adalah hal yang wajar. Tidak ada pekerja keras yang tampilannya rapi dan tak mengeluarkan keringat. Itu adalah hal yang wajar. Peraslah keringatmu di masa muda, demi masa depan yang cerah. Ketujuh, hatimu perlu lebih besar saat orang-orang terdekatmu membandingkan pencapaianmu. Kamu akan mendapatkan ocehan di mana pencapaianmu tidak sebanding dengan yang dicapai orang lain. Tenang sobat, perjalanan seseorang untuk menggapai mimpinya tidak langsung berhasil. Kamu akan melewati berbagai macam tingkatan dan fase untuk menggapai mimpimu. Poin terakhir, perjuangan menuju sukses selalu sepaket dengan keikhlasan menerima kegagalan diri. Di titik ini, kamu akan diajari untuk banyak introspeksi. Kamu harus selalu introspeksi diri, mana teman yang betul teman, dan mana teman yang ingin menjatuhkanmu. Tapi, anggap hinaan itu adalah motivasi untuk membuktikan pada mereka bahwa kita ini bisa mengejar mimpi-mimpi yang telah dirancang sedemikian rupa. Setiap kegagalan yang kamu hadapi akan membuat dirimu semakin kuat dan tegar menjalani kehidupan. Analisa kegagalan tersebut, cari solusi untuk jalan keluarnya. Yakinlah kalau kita bisa sukses dan raih mimpi kita. Hal terpenting adalah jangan lupa kepada yang menciptakan kita. Berdoalah raih kesuksesan itu dengan tanganmu.